Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bimbingan dan konseling perkembangan yang meliputi prinsip, fungsi, dan implementasi dalam pendidikan agama Islam atau PAI. Nah, sebelum masuk ke materi, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut teman-teman, apakah BK di sekolah hanya untuk siswa yang sering melanggar aturan atau siswa yang bermasalah? Kalau kalian masih berpikir seperti itu, sebenarnya anggapan tersebut kurang tepat. Karena BK bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja, tetapi untuk semua siswa agar mereka bisa berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Ayo. Apa sih bimbingan konseling perkembangan itu? Nah, bimbingan konseling perkembangan adalah proses membantu peserta didik agar dapat berkembang secara maksimal sesuai dengan tahap usianya. Artinya, guru itu tidak hanya membantu ketika siswa sedang bermasalah, tetapi juga membimbing agar potensi yang dimiliki siswa bisa berkembang sejak awal. Misalnya, ada siswa yang sebenarnya pintar tetapi kurang percaya diri saat presentasi. Dan ada juga siswa yang rajin tetapi sulit mengatur waktunya. Ada juga yang memiliki bakat menggambar, menghafal Al-Quran, atau menjadi pemimpin. Nah, semua potensi tersebut perlu dibimbing agar berkembang dengan baik. Nah, jadi teman-teman, tujuan BK bukan hanya menyelesaikan masalah, tetapi juga membantu siswa mengenali dirinya sendiri, menemukan kelebihan, memperbaiki kekurangan, dan menjadi pribadi yang mandiri. Dalam Islam, konsep ini juga sesuai dengan tujuan pendidikan, yaitu membentuk manusia yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Prinsip bimbingan dan konseling perkembangan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus diterapkan dalam BK. Nah, yang pertama ada BK untuk semua siswa. Nah, prinsip pertama adalah BK diberikan kepada seluruh peserta didik, bukan hanya siswa yang bermasalah saja. Nah, karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, contohnya nih, ada siswa yang membutuhkan bantuan memilih jurusan kuliah. Ada yang ingin meningkatkan rasa percaya diri, dan ada juga yang membutuhkan motivasi belajar. Jadi, semua siswa itu berhak mendapatkan layanan BK, bukan hanya siswa yang bermasalah saja. Lalu, yang kedua, ada berorientasi pada perkembangan. Nah, artinya guru itu melihat perkembangan siswa secara menyeluruh, bukan hanya dari nilai pelajaran yang diperhatikan, tetapi juga perkembangan emosi, akhlak, cara bergaul, kemampuan berpikir, bahkan perkembangan spiritualnya. Misalnya nih, seorang siswa semakin rajin sholat, lebih sopan kepada guru, dan lebih percaya diri berbicara di depan kelas. Itu juga merupakan keberhasilan perkembangan. Selanjutnya, yang ketiga, ada bersifat pencegahan. Nah, prinsip berikutnya adalah mencegah masalah sebelum masalah itu terjadi. Misalnya,
Guru memberikan penyuluhan tentang bahayanya bullying, pergaulan bebas, atau kecanduan media sosial. Dengan begitu, siswa mendapatkan bekal agar tidak terjerumus ke dalam perilaku negatif. Jadi, BK itu tidak hanya mengobati masalah, tetapi juga mencegah munculnya masalah. Selanjutnya, yang keempat, ada fungsi pengentasan. Nah, kalau siswa sudah memiliki masalah, maka guru membantu mencarikan solusi. Misalnya, ada siswa yang sering bolos sekolah karena masalah keluarga. Nah, guru tidak langsung menghukumnya, tetapi mencari tahu dulu penyebabnya, memberikan pendampingan, lalu bersama-sama mencari solusi atau jalan keluarnya. Selanjutnya, ada fungsi pengembangan. Nah, fungsi ini bertujuan untuk mengembangkan potensi siswa. Contohnya, siswa yang pandai membaca Al-Quran dibimbing untuk mengikuti lomba MTQ, atau siswa yang memiliki jiwa kepemimpinan diberi kesempatan untuk menjadi ketua kelas, atau contoh lainnya ketika siswa yang pandai dalam matematika, dalam menggambar, nah dibimbing untuk mengikuti perlombaan seperti perlombaan menggambar atau olimpiade matematika. Selanjutnya yaitu ada fungsi pemeliharaan. Kalau siswa sudah memiliki kebiasaan baik, maka kebiasaan itu harus dipertahankan. Misalnya, siswa yang rajin berjamaah di masjid, disiplin, dan jujur harus terus diberikan motivasi agar tetap konsisten dalam menjalankan kebiasaan baik itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang implementasi BK dalam pendidikan agama Islam. Nah, bagaimana sih penerapan BK dalam pelajaran PAI? Guru PAI bukan hanya mengajarkan teori agama, tetapi juga menjadi pembimbing akhlak teladan bagi peserta didik. Contohnya, ketika ada siswa yang berkata kasar, guru PAI tidak hanya memarahinya saja atau tidak langsung memarahi di depan umum, tetapi mengajaknya berbicara secara baik-baik, menjelaskan bahwa di dalam Islam itu kita diperintahkan menjaga lisan, lalu memberikan contoh ucapan yang baik. Contoh lainnya nih, jika ada siswa yang malas sholat, guru tidak hanya menyuruh sholat, tetapi menjelaskan manfaatnya, memberikan motivasi, mengajaknya untuk berjamaah, dan memberikan teladan dengan ikut sholat bersama siswa. Dengan cara seperti itu, siswa akan lebih mudah menerima nasihat. Nah, di sini saya akan menyebutkan contoh kasus yang sering ada atau sering terjadi. Misalnya, ada siswa yang dulunya itu aktif belajar, sekarang sering diam, nilainya turun, jarang bergaul, dan di kelasnya itu menjadi murung. Nah, sebagai guru PAI, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama, jangan langsung menyalahkan siswa. Ajak berbicara secara pribadi, tanyakan apakah ada masalah di rumah atau di sekolah. Dengarkan ceritanya tanpa menghakimi siswa.
berikan motivasi berdasarkan ajaran Islam bahwa setiap ujian pasti ada jalan keluarnya. Nah, jika diperlukan, guru juga bisa bekerja sama dengan orang tua ataupun guru BK. Dengan cara seperti ini, siswa akan merasa diperhatikan dan lebih nyaman untuk berubah. Dari pembahasan tadi dapat saya simpulkan bahwa bimbingan dan konseling perkembangan merupakan proses membantu siswa agar berkembang secara optimal atau sesuai tahap usianya. Prinsipnya adalah melayani semua siswa, berorientasi pada perkembangan, mencegah masalah, menghargai perbedaan individu, dan dilakukan melalui kerjasama. Fungsinya meliputi pemahaman, pencegahan, pengentasan, pengembangan, dan pemeliharaan. Sedangkan dalam pendidikan agama Islam, BK diterapkan melalui pembinaan akhlak, ibadah, pemberian motivasi, serta pendampingan agar siswa menjadi pribadi yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Demikian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya bimbingan dan konseling perkembangan dalam pendidikan agama Islam. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.